Dalam dunia shinobi yang penuh dengan intrik dan kekuatan, Boruto Uzumaki menghadapi tantangan yang lebih besar dari sebelumnya. Ketika dua portal dimensi terbuka, satu menuju desa Konoha dan yang lainnya ke desa Otogakure, pilihan harus dibuat. Sementara sebagian besar shinobi memilih untuk kembali ke Konoha, Boruto dan timnya, termasuk Shikamaru dan Naruto, memutuskan untuk menyelidiki apa yang terjadi di Otogakure, di mana Orochimaru terlibat dalam pertarungan yang menghancurkan. Namun, di balik kehancuran yang mereka temui, terdapat rahasia kelam yang mengancam tidak hanya kehidupan mereka, tetapi juga seluruh dunia shinobi. Sel Otsutsuki yang diteliti Orochimaru mengandung data berbahaya yang bisa membangkitkan sosok misterius dengan kekuatan tak terbayangkan. Dengan waktu yang semakin menipis dan rencana jahat Amado yang terungkap, Boruto dan teman-temannya harus berjuang melawan takdir yang telah ditentukan. Apa yang akan terjadi ketika kekuatan yang tidak terduga bangkit? Siapa yang sebenarnya bersembunyi di balik semua ini? Bergabunglah dalam perjalanan penuh ketegangan dan misteri ini, di mana setiap keputusan bisa mengubah nasib dunia shinobi selamanya. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Di tengah heningnya malam, Boruto berdiri di depan dua portal dimensi yang berkilauan. Dengan penuh tekad, ia mengarahkan pandangannya ke arah portal yang mengarah ke desa Otogakure, tempat Orochimaru berada. Sementara itu, portal lainnya mengarah langsung ke desa Konoha, rumahnya. Ini adalah langkah yang harus kita ambil, gumamnya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Para shinobi mulai memasuki portal sesuai dengan tujuan masing-masing. Namun, Boruto memperhatikan bahwa hampir semua shinobi penting, termasuk Naruto dan Sasuke, memilih untuk pergi ke Konoha. Hanya Shikamaru, Sai Bunshin, dan beberapa lainnya yang memilih untuk mengikuti Boruto menuju Orochimaru. Kami harus pergi ke tempat Orochimaru, kata Boruto kepada Shikamaru, yang mengangguk setuju. Boruto menggendong tubuh Lock yang tak sadarkan diri, menatap Konohamaru dengan ekspresi serius. Konohamaru, aku dan Shikamaru harus pergi ke Orochimaru untuk urusan yang sangat penting. Aku percayakan posisi Hokage kepadamu. Jika terjadi sesuatu di Konoha, kamu harus bertindak cepat. Konohamaru mengangguk mantap, aku akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dengan itu, mereka melangkah ke dalam portal. Setelah beberapa saat menembus ruang dan waktu, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Begitu keluar dari portal, mereka disambut oleh pemandangan yang mengerikan. Desa Otogakure hancur lebur, dan Boruto merasa terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanyanya, suaranya penuh kebingungan. Sasuke, yang sejak tadi diam, mengamati keadaan sekitar. Apakah kehancuran ini akibat pertarungan kalian dengan ayah Momoshiki? Boruto menggeleng pelan. Tidak, ini bukan karena pertarunganku dengan ayah Momoshiki. Semua ini adalah akibat dari pertarungan sengit antara Orochimaru dan Amado. Shikamaru mengerutkan kening, Amado? Apa yang dia lakukan di sini? Boruto menghela napas panjang. Aku tidak tahu di mana mereka sekarang. Eida dan Daemon pun menghilang. Yang pasti, Eida masih berada di bawah kendali Amado hingga saat ini. Tiba-tiba, pintu terbuka dan Suigetsu muncul dengan ekspresi terkejut. Oh, kalian sudah kembali. Tapi apa yang terjadi dengan Lo? Apakah dia terluka parah? Boruto mengangkat bahu, aku tidak tahu seberapa parah kondisinya. Aku harus segera membawanya ke Orochimaru. Tanpa membuang waktu, mereka semua berjalan memasuki pintu dan menyusuri lorong-lorong gelap laboratorium Orochimaru. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya sampai di ruangan utama tempat Orochimaru berada. Suigetsu langsung berseru, Tuan Orochimaru. Lihatlah putramu, dia tidak sadarkan diri. Orochimaru, yang tengah sibuk meneliti sel Otsutsuki, segera berbalik. Tatapannya tajam saat ia mengamati tubuh Lock yang tak bergerak. Apakah dia menggunakan Sannin Mode? Tanyanya dengan nada penuh ketertarikan. Boruto mengangguk, kau benar. Dia sempat menggunakan kekuatan yang sangat mengerikan.
Aku terkejut melihat Sannin modenya yang berkobar. Sasuke, yang sejak tadi diam, tiba-tiba menyela, "Tunggu sebentar, mengapa dia menggunakan mode itu? Siapa yang kalian hadapi?" Boruto menjelaskan, "Kami sedang bertarung melawan Momoshiki. Dia benar-benar terobsesi dengan buah cakra sepanjang hidupnya. Dia belum pernah memakan satu pun." Tak lama setelah itu, Toneri bertanya, "Lalu bagaimana dengan Jubi yang kalian hadapi? Apakah kalian berhasil mengalahkannya?" Boruto menghela napas berat. "Jubi berhasil kita kalahkan, tapi banyak rekan-rekan kita yang mati dalam pertempuran tersebut." Sasuke menyipitkan matanya, "Lalu di mana para shinobi yang tersisa? Apakah mereka masih berada di luar?" Boruto menjelaskan, "Aku telah membuka portal dimensi, satu ke desa Konoha dan satu ke sini. Hampir seluruh shinobi telah selamat di Konoha." Sasuke bertanya lagi, "Bagaimana dengan Sarada? Apakah dia baik-baik saja?" Boruto menjawab dengan serius, "Sarada baik-baik saja. Tapi ada yang lebih penting. Mode yang ada di tubuh Lock ini aku ciptakan dengan kapasitas yang jauh lebih besar dari Mitsuki. Bedanya, Sannin mode Mitsuki sempurna karena kapasitas kekuatannya seimbang dengan tubuhnya, sehingga ia tidak akan mendapatkan efek samping. Namun, berbeda dengan Lock. Aku memasangkan Sannin mode dengan kapasitas jauh lebih besar daripada Mitsuki, tetapi tubuh Lock masih belum bisa menampung kekuatan sebesar itu. Itu sebabnya aku terus memodifikasinya agar tidak menimbulkan efek samping." Shikamaru menyimak dengan serius. "Aku rasa dia akan menjadi shinobi yang sangat kuat, asalkan kekuatannya benar-benar sempurna. Apalagi dia mampu menghancurkan Jubi dengan mudah. Mitsuki dan Lock harus terus diperkuat karena kita tidak tahu kapan musuh baru akan muncul." Orochimaru tersenyum, "Tentu saja, aku sangat menyadari hal itu." Orochimaru kemudian memanggil Mitsuki untuk membawa Lock ke ruang pemulihan. Mitsuki berjalan mendekat dan dengan hati-hati mengangkat tubuh kakaknya untuk segera diistirahatkan. Sementara itu, Orochimaru kembali menatap sel Otsutsuki dan berkata, "Sel Otsutsuki sudah kuteliti hingga 60%. Semua proses sejauh ini aman untuk digunakan. Masih ada 40% lagi yang belum aku teliti. Aku membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikannya karena sel Otsutsuki sangatlah rumit." Di dalam laboratorium yang penuh dengan peralatan canggih, Orochimaru berdiri di depan sebuah tabung besar berisi cairan transparan. Cahaya kehijauan dari alat pemindai berkedip-kedip, memantulkan bayangan aneh di dinding laboratorium yang dipenuhi layar monitor dan rak berisi sampel misterius. "Meneliti sel Otsutsuki bukanlah perkara mudah," ujar Orochimaru dengan suara datar namun penuh ketelitian. Matanya menatap lekat pada data yang muncul di layar. Sistem tubuh mereka sangat berbeda dari manusia biasa, bahkan memiliki struktur biologis yang melampaui pemahaman sains modern. "Aku harus melanjutkan penelitian ini lebih dalam sebelum melakukan apapun." Boruto, yang sejak tadi berdiri dengan ekspresi penuh harap, mengangguk. "Aku memahami itu, Orochimaru. Yang terpenting bagiku adalah memastikan bahwa sel Otsutsuki ini bisa ditransplantasikan ke dalam tubuhku tanpa efek samping yang berbahaya. Aku tidak ingin menanggung risiko yang bisa mengancam nyawaku atau orang-orang di sekitarku." Orochimaru menatap Boruto sejenak sebelum akhirnya berbalik. Ia menekan beberapa tombol pada panel kendali, membuat tabung di depannya terbuka perlahan. Dari dalamnya muncul sebuah wadah kaca berisi sel misterius yang bercahaya samar. Dengan gerakan hati-hati, Orochimaru mengaktifkan pemindai lanjutan yang mulai menganalisis sel tersebut. Saat pemindai menyala, cahaya biru menyelimuti sel Otsutsuki. Tiba-tiba, layar monitor menunjukkan aktivitas yang aneh. Garis-garis data melonjak tak menentu, seakan menunjukkan sesuatu yang tidak beres. Boruto, yang sedari tadi mengamati, akhirnya tidak bisa menahan diri. "Hei Orochimaru, apa yang terjadi? Kenapa ekspresimu tiba-tiba berubah seperti itu?" Orochimaru menyipitkan matanya dan menjawab dengan suara serius, "Inilah alasan mengapa aku belum berani mentransplantasikan sel ini ke dalam tubuh Boruto. Aku menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan." Mendengar itu, Sasuke yang berdiri di dekat pintu melangkah maju. "Apa yang kau maksud? Jangan katakan bahwa masalahnya hanya virus biasa. Jika memang begitu, bukankah kau bisa mengatasinya?" Orochimaru menghela napas sebelum menunjuk layar monitor. "Lihat baik-baik.
Apakah kalian melihat garis merah yang mengalir di dalam sel ini, ditambah dengan bercak putih yang tersebar di sekelilingnya? Ini bukan sembarang mutasi. Aku menemukan data yang sangat berbahaya di dalamnya. Sasuke mengaktifkan Rinnegan-nya dan menatap sel tersebut lebih dalam. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Tapi apa maksudnya? Bisakah kau menjelaskan secara lebih rinci, Orochimaru? Orochimaru mengangguk. Sel Otsutsuki ini tidak hanya berisi materi genetik Otsutsuki, tetapi juga terdapat data karma milik Kawaki. Lebih dari itu, aku menemukan jejak tubuh seseorang yang sama sekali tidak kukenal, seolah-olah seseorang telah menyisipkan data misterius ke dalamnya. Boruto yang mendengarnya langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tunggu sebentar, jadi di sel ini terdapat data karma Kawaki dan juga seseorang yang tidak kau kenal? Apa maksudnya ini? Orochimaru menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Namun satu hal yang pasti, Amado ingin membangkitkan seseorang dengan kekuatan Otsutsuki. Kita tidak bisa membiarkan ini jatuh ke tangan Amado. Kita harus menghentikan rencana ini sebelum terlambat. Boruto mengepalkan tinjunya. Jadi Kawaki selama ini hanya dimanfaatkan Amado? Dia benar-benar telah merencanakan ini sejak awal. Tapi siapa sebenarnya yang ingin dia bangkitkan? Orochimaru menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu, namun kita harus bertindak cepat. Jika data misterius ini diaktifkan, tubuh Kawaki akan hilang dan sosok yang tidak kita kenal akan bangkit. Ketegangan menyelimuti ruangan. Semua yang ada di sana merasakan kemarahan yang membara terhadap tindakan Amado. Boruto menggenggam erat Kusanagi di tangannya, perasaan bingung dan marah bercampur aduk dalam dirinya. Aku tidak bisa membiarkan orang-orang yang aku cintai menjadi korban permainan kekuasaan ini. Aku harus menghentikannya. Sasuke menatap layar monitor yang masih menunjukkan garis data yang melonjak tak terkendali. Orochimaru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah ada cara untuk menghentikan atau menghapus data misterius itu sebelum transplantasi dilakukan? Orochimaru menatap layar dengan serius. Ada, tapi kita harus menembus lapisan-lapisan perlindungan data yang ada di sel ini. Itu akan sulit, dan kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam jebakan yang mungkin telah disiapkan Amado. Boruto dan timnya saling berpandangan, menyadari bahwa mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Kita tidak punya waktu lagi, kata Naruto dengan tegas. Kita harus segera menyelidiki dan menghentikan rencana Amado. Tiba-tiba, suara kepakan sayap terdengar. Seekor elang dengan mata tajam muncul dari balik jendela dan terbang masuk ke dalam ruangan. Boruto refleks mengangkat Kusanaginya, bersiap menebas burung tersebut. Namun, Sasuke dengan cepat menahan tangannya. Tunggu, Boruto. Jangan lakukan itu. Aku mengenali elang ini. Boruto mengernyit. Elang ini milik siapa? Apakah dia membawa informasi penting? Sasuke menghela napas. Ini elang milik Madara. Sepertinya dia telah menemukan sesuatu. Boruto terkejut. Pantas saja Paman Madara tiba-tiba menghilang saat kita bertarung melawan ayah Momoshiki. Sebenarnya, kemana dia pergi? Sarada mengangguk. Aku juga tidak melihat jejaknya. Bahkan ketika Paman Obito mati, dia tetap tidak muncul. Apa sebenarnya yang sedang dia lakukan? Sasuke mengambil gulungan kertas yang terikat di kaki elang tersebut. Perlahan, ia membuka gulungan itu dan mulai membacanya. Namun, saat matanya menelusuri isi surat tersebut, ekspresinya berubah serius. Ini mengarah ke satu titik koordinat yang tidak aku ketahui. Mendengar itu, Naruto langsung menyimpulkan, sepertinya Madara sedang menunggu kita di salah satu tempat itu. Aku rasa ini ada kaitannya dengan Amado atau bahkan Shibai Otsutsuki. Boruto dan Orochimaru saling berpandangan, menyadari bahwa apa yang mereka hadapi kini jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Kehidupan mereka dan dunia shinobi itu sendiri berada di ujung tanduk. Kita harus segera pergi, kata Boruto dengan tegas. Kita tidak bisa membiarkan Amado melanjutkan rencananya. Orochimaru mengangguk setuju. Kita harus bersiap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Kita tidak tahu siapa yang akan bangkit jika data misterius itu diaktifkan. Boruto menggenggam erat Kusanagi di tangannya, perasaan bingung dan marah bercampur aduk dalam dirinya. Jadi jika data misterius itu diaktifkan, tubuh Kawaki akan hilang dan sosok yang tidak kita kenal akan bangkit, tanyanya. Suaranya hampir tak terdengar.
Orochimaru mengangguk. Iya, dan jika itu terjadi, tak ada yang tahu siapa yang akan bangkit. Yang jelas, dia akan memiliki kekuatan Otsutsuki yang tak terbayangkan. Itu adalah potensi yang sangat berbahaya. Naruto, yang selama ini cenderung berpikiran positif, kini terlihat cemas. Kita tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Kawaki adalah bagian dari keluarga kami, dan kami tidak akan membiarkannya menjadi alat dalam permainan Amado yang tak bermoral itu. Sasuke mengangguk dengan tegas. Betul, tapi kita juga tidak bisa terburu-buru. Kita harus hati-hati agar tidak melakukan kesalahan fatal. Seluruh dunia bisa terpengaruh. Keheningan menyelimuti ruangan. Semua orang merasakan beratnya tanggung jawab yang harus mereka pikul. Kita harus berjuang untuk menahan semua ini, kata Boruto, suaranya penuh semangat. Aku tidak akan membiarkan orang-orang yang aku cintai menjadi korban permainan kekuasaan ini. Sasuke menatap layar monitor yang masih menunjukkan garis data yang melonjak tak terkendali. Orochimaru, kita harus segera bertindak. Apakah ada cara untuk menghentikan atau menghapus data misterius itu sebelum transplantasi dilakukan? Orochimaru menatap layar dengan serius. Ada, tapi kita harus menembus lapisan-lapisan perlindungan data yang ada di sel ini. Itu akan sulit, dan kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam jebakan yang mungkin telah disiapkan Amado. Boruto dan timnya saling berpandangan, menyadari bahwa mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Kita tidak punya waktu lagi, kata Naruto dengan tegas. Kita harus segera menyelidiki dan menghentikan rencana Amado. Dengan semangat yang membara, mereka bersiap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi mereka siap untuk berjuang demi orang-orang yang mereka cintai dan masa depan dunia shinobi. Jadi kesimpulannya, dalam perjalanan yang penuh ketegangan dan intrik ini, Boruto dan timnya menghadapi tantangan yang tidak hanya menguji kekuatan fisik mereka, tetapi juga ketahanan mental dan moral mereka. Dengan terbukanya dua portal dimensi, mereka terpaksa memilih antara kembali ke tempat yang aman atau menghadapi ancaman yang lebih besar di Otogakure. Keputusan mereka untuk menyelidiki kehancuran yang disebabkan oleh pertarungan antara Orochimaru dan Amado membawa mereka ke dalam pusaran konflik yang lebih dalam. Penemuan sel Otsutsuki yang mengandung data berbahaya menambah lapisan kompleksitas pada cerita. Boruto dan rekan-rekannya menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan musuh yang terlihat, tetapi juga dengan rencana jahat yang telah dirancang dengan cermat oleh Amado. Ancaman kebangkitan sosok misterius dengan kekuatan Otsutsuki menciptakan ketegangan yang terus meningkat, memaksa mereka untuk bertindak cepat dan hati-hati. Kesimpulannya, cerita ini menggambarkan perjuangan Boruto dan timnya dalam melindungi dunia shinobi dari ancaman yang lebih besar. Dengan persahabatan, keberanian, dan tekad, mereka berusaha untuk mengubah takdir yang tampaknya sudah ditentukan. Dalam dunia yang penuh dengan kekuatan dan pengkhianatan, mereka harus siap menghadapi konsekuensi dari setiap pilihan yang mereka buat, karena setiap langkah bisa menjadi penentu antara kehidupan dan kehancuran. Perjalanan mereka baru saja dimulai, dan tantangan yang lebih besar menanti di depan. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto to Blue Vortex? Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.